Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian dan kali ini dengan sebuah tema menjadi orang yang benar. Tujuan Allah melahirkan kita kembali di dalam Yesus Kristus karena anugerahnya ternyata bukanlah supaya kita sekedar menjadi orang baik saja, tetapi Allah ingin kita menjadi orang yang benar. Nah, kita buka sama-sama 1 Petrus 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah." Jika standar menjadi orang yang benar adalah seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 tadi, pertanyaannya adalah apakah kita mampu menjadi orang yang benar? Jika kita melihat hidup kita yang dahulu adalah budak dosa dan kejahatan, rasa-rasanya kok sepertinya tidak akan ada manusia yang mungkin untuk menjadi orang yang benar dan mampu membuang segala kejahatan, membuang segala tipu muslihat, membuang segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Namun Allah ingin kita menjadi orang yang benar. Tentunya kebenaran ini bukanlah tanpa dasar, karena dalam perikop sebelumnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Benih ilahi yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi orang yang benar. Bahkan ketika standar orang benar seperti tadi, mampu membuang segala kejahatan, mampu membuang segala macam tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Ada kata yang menarik di sini. Segala macam kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah itu adalah tindakan yang sudah jelas kita tahu bahwa itu adalah tindakan yang jahat. Di sini ada kalimat segala macam kemunafikan. Ternyata kebalikan dari orang benar adalah orang yang munafik. Kenapa? Karena orang benar dia melakukan apa yang benar karena dari hatinya yang benar. Sementara orang munafik bisa saja melakukan hal-hal yang benar, bisa saja melakukan tindakan yang benar, tetapi dari dalam hatinya penuh dengan tipu muslihat itu tadi. Nah, siapa yang dapat mengkoreksi hal ini? Yang dapat mengkoreksi semua tindakan kita yang kelihatan benar, tetapi dikoreksi sampai kedalaman hati, hanya firman yang sanggup mengerjakannya. Dan siapakah juga yang sanggup mengobati kemunafikan? Ternyata jawabannya sama, hanya firman yang sanggup mengobatinya. Sebab itu firman itu hidup. Benih firman itu hidup, dan bukan hanya hidup, dialah yang akan mengubah hati kita, sehingga ketika hati kita diubah oleh firman-Nya, maka yang terpancar keluar lewat tindakan dan perbuatan perkataan kita adalah dari hati yang sudah diubahkan, dibenarkan oleh karya firman Tuhan itu. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah tanpa melekat kepada pokok, demikian juga kita tidak akan bisa berbuah tanpa kita melekat kepada firman yang adalah Allah sendiri. Sebab firman itulah yang akan membuat kita mampu untuk berbuah yang benar, bukan sekedar baik, berbuah kebenaran. Firman jugalah yang memampukan kita untuk mengenal Allah, mengenal sifatnya, karyanya, karakternya, dan kasihnya yang begitu besar. Semuanya itu ternyata telah
menjadi benih di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah bahwa benih firman yang olehnya kita mengenal Allah, itulah yang akan berbuah dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk membuang segala kejahatan, membuang segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Inilah kebenaran Injil itu, yaitu ketika kita dimampukan membuang segala kejahatan karena Allah telah melahirkan kita dengan benih ilahi, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita pun menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan di dalam Kristus melalui firman-Nya. Melekatlah kepada firman-Nya itu. Immanuel.